Sop kaki iga daging ibuku. Rumah itu, meski sudah usang dan catnya mengelupas, tetap terasa hangat. Ibu selalu membuatnya begitu. Di dapur, bau harum memasak selalu mengundang rasa lapar, membuat saya selalu pulang, tidak peduli betapa sibuknya hari-hari di luar sana. Namun, kali ini berbeda. Hari itu, hujan turun dengan derasnya, menambah kesan suram pada jalanan yang sudah dipenuhi genangan. Saya berdiri di depan pintu rumah, ragu untuk masuk. Ada yang aneh di dalam. Ibu, suara beliau di dapur, meski terdengar biasa, terasa begitu menekan. Seperti ada yang berbeda. Namun, saya mengabaikannya, mendorong pintu masuk dengan sedikit kekuatan, dan berjalan ke dapur. Ibu duduk di meja makan, menatap potongan kaki iga yang sudah terendam di dalam panci besar. Panci itu penuh dengan air yang berbau harum, seolah dipenuhi rempah dan bumbu-bumbu khas. Tapi ada yang tak beres. Ada sesuatu yang mengganggu di mata ibu, sesuatu yang sepertinya tersembunyi dalam tatapannya yang kosong. Saya duduk di meja, mengamati ibu yang masih diam tanpa berkata sepatah kata pun. "Bu, kok diam aja? Ada apa?" Saya bertanya dengan hati-hati. Ibu tersenyum tipis, senyum yang biasa, tetapi ada sesuatu yang mengerikan di baliknya. "Sop kaki iga ini untukmu. Untuk kita. Makanlah, nak. Ini yang terbaik," jawabnya pelan. Saya memandang panci di atas kompor, daging iga yang dimasak begitu empuk dan menggoda. Tetapi entah kenapa, saya merasa tidak nafsu makan. Bau itu semakin memenjarakan indera penciuman saya. Rasanya ada yang salah dengan masakan ini, dengan ibu, dengan rumah ini. Ibu menatap saya dengan penuh harap, lalu memotong sepotong iga dan menyodorkannya ke arah saya. "Makanlah, nak. Rasanya enak sekali. Ini yang ibu buat dengan penuh kasih sayang." Saya menerima potongan daging tersebut, tetapi tangan saya gemetar. Ada sesuatu yang aneh dengan daging itu. Rasanya seperti tidak mengenalinya. Daging itu seolah punya rasa yang sangat aneh. Rasa yang tidak seharusnya ada dalam masakan ibu. Di luar, hujan terus mengguyur dengan keras, seolah menambah ketegangan yang perlahan menyelimuti ruangan. Saya merasakan tangan ibu yang semakin dingin ketika ia menunggu saya makan. Saya mengangkat sendok, dan satu suapan masuk ke mulut saya. Suasananya berubah. Saya merasa seperti terlempar ke dunia lain, ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Bayangan-bayangan asing muncul di depan mata saya. Sosok-sosok yang tampak seperti siluet manusia, bergerak perlahan di belakang ibu. Mereka tak bersuara, tapi saya bisa merasakan kehadiran mereka. Dan ibu berubah. Wajahnya yang dulu ramah kini tampak berbeda, seperti wajah yang lelah dan dipenuhi oleh rahasia yang menakutkan. "Bu, kenapa?" Saya berkata dengan suara tercekat, tetapi ibu tidak menjawab. Tiba-tiba, panci yang ada di atas kompor mendesis. Cairan dalam panci itu mendidih lebih keras, seolah ada sesuatu yang sedang terperangkap di dalamnya. Ibu berdiri dengan gerakan yang sangat pelan, dan dengan mata kosongnya ia mulai mengaduk sop itu lagi. Tiba-tiba, dari dalam panci, saya melihat sesuatu yang aneh. Sepasang mata menatap saya dari dalam kuah sop, dua bola mata hitam yang menonjol keluar dari lapisan daging yang mengapung. Saya menatapnya dengan tak percaya, tak mampu berkata apa-apa. Apakah ini nyata? Ataukah ini hanya hayalan saya? Namun, rasa ngeri yang tiba-tiba muncul membuat saya yakin bahwa apa yang saya lihat itu bukan sekadar imajinasi. Ibu menoleh, senyumnya semakin lebar. Senyum yang bukan lagi senyum ibu saya yang biasa. Senyum itu begitu menyeramkan, membuat hati saya berdebar keras. "Nak, jangan takut. Ini hanya sop biasa. Rasakan saja. Jangan pikirkan hal-hal aneh." Tetapi saya tidak bisa. Saya tahu ini bukan sekadar sop biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih gelap, yang menyembunyikan kengerian yang tidak bisa dipahami. Saya bangkit, berjalan mundur menjauh dari meja makan, namun kaki saya terasa berat. Setiap langkah saya seperti terperangkap dalam kebingungan yang tak berujung. Mengapa ibu seperti ini? Apa yang sedang terjadi di rumah ini? Lalu, ibu kembali mendekati saya, dengan tangan dinginnya yang memegang sendok. "Makanlah, nak. Ini untukmu. Kamu harus makan." Suara ibu terdengar semakin keras,
terdistorsi, hampir seperti seruan yang menggetarkan tulang belulang. Saya menatap ibu, matanya yang kosong dan tak bernyawa, dan sekejap itu saya sadar, ibu bukanlah ibu saya yang dulu. Bukan lagi orang yang saya kenal. Ada sesuatu yang lebih kelam yang telah merasukinya. Saya berlari keluar dari dapur, berlari ke kamar, dan mengunci pintu dengan gemetar. Namun, rasa takut itu tetap menghantui saya. Saya merasakan ada yang mengikuti saya. Sesuatu yang tak terlihat, yang terus mengejar dengan langkah kaki yang berat. Tepat ketika saya menoleh, ibu berdiri di depan pintu kamar, menatap saya dengan penuh harap, senyumnya yang semakin mengerikan. "Jangan lari, nak. Makanlah sop kaki iga ibu." Dari balik pintu, suara ibu semakin parau, penuh tekanan. Tangan saya menggigil saat memegang gagang pintu. Saya tahu, saya tidak bisa lagi melarikan diri. Rumah ini bukan lagi rumah yang dulu saya kenal. Rumah ini, seperti ibu, sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Saya duduk terdiam di dalam kamar, mencoba menenangkan diri, meskipun gemuruh hujan di luar semakin mengerikan. Setiap tetes yang jatuh terasa seperti suara langkah kaki yang mendekat, mengingatkan saya pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak terlihat namun sangat terasa. Ada sesuatu yang memburuku, sesuatu yang berasal dari dalam rumah ini, dari ibu yang sekarang tampak begitu asing. Tiba-tiba, pintu kamar bergetar. Ada ketukan yang pelan, namun begitu jelas. Ketukan itu terus berlanjut, tak henti-henti, semakin keras. Seolah ibu di luar sana tidak akan berhenti sampai saya membuka pintu. Hati saya berdebar keras, tubuh saya terasa kaku. Saya tidak tahu harus berbuat apa. "Ibu, apa yang terjadi?" Saya berteriak, mencoba mencari kekuatan untuk berbicara, meskipun suara saya terdengar begitu lemah. Di luar, ketukan itu berhenti sejenak. Lalu, terdengar suara ibu dengan nada yang aneh, begitu dalam dan bergetar. "Nak, ibu hanya ingin kamu makan. Jangan takut, ini hanya sop kaki iga. Ini sudah lama ibu persiapkan, untuk kita berdua." Tapi saya tahu, kata-kata itu hanyalah ilusi. Ibu bukan lagi ibu yang saya kenal. Dia sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sesuatu yang bukan manusia. Dan sop kaki iga itu, saya tidak bisa berhenti memikirkan daging yang saya lihat tadi. Ada sesuatu yang sangat salah dengan itu. Dengan langkah terhuyung, saya berjalan menuju jendela kamar dan membuka tirainya sedikit. Saya ingin melihat keluar, berharap bisa menemukan kenyamanan, sedikit cahaya dalam kegelapan ini. Namun, begitu saya melihat keluar, dunia seakan berhenti berputar. Di halaman depan rumah, di bawah hujan yang semakin deras, saya melihat sosok ibu berdiri di tengah kegelapan. Tetapi tubuhnya tidak seperti manusia lagi. Tubuhnya terkulai, dengan tangan yang memanjang dan wajah yang terdistorsi. Mulutnya terbuka lebar, menunjukkan gigi-gigi tajam yang tidak seharusnya ada. Matanya yang dulu penuh kasih, kini hanya bola mata yang mengerikan, gelap dan kosong, seolah dipenuhi oleh kekosongan yang dalam. Saya mundur-mundur, berlari ke sudut kamar dengan napas yang terengah-engah. Tetapi suara ibu semakin dekat. Langkah kakinya berat dan penuh tekanan, seperti gemuruh yang datang dari tanah. Ibu, yang dulunya begitu penuh kasih sayang, kini menjadi sesuatu yang menakutkan. Saya tidak tahu lagi apakah dia masih memiliki jiwa manusia, atau apakah dia sudah sepenuhnya berubah menjadi makhluk lain. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan suara keras. Saya terlonjak, menoleh ke arah pintu, dan terlihat ibu berdiri di sana. Namun kali ini, ada yang lebih mengerikan. Suaranya tidak lagi lembut dan penuh kasih, tetapi terdengar seperti suara serak yang mengerikan, seperti suara yang telah lama mati. "Jangan lari, nak. Ibu hanya ingin kamu bersama ibu. Hanya kita berdua yang bisa menikmati sop ini. Hanya kita," ibu berkata, suaranya penuh desakan. Saya menatap ibu, tak mampu berkata-kata. Dia bergerak perlahan ke arah saya, seolah setiap langkahnya adalah satu-satunya yang bisa menghancurkan saya. Saya ingin berteriak, berlari, tapi tubuh saya seperti beku. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada ruang untuk bersembunyi. Saat ibu semakin dekat, saya bisa melihat tangan-tangannya yang terkulai, sangat panjang dan kurus. Kulitnya seperti terkelupas, mengungkapkan urat-urat hitam yang menonjol.
Di bawah matanya yang hitam legam, ada luka-luka membusuk yang mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung saya. Rasa mual mulai merayapi tenggorokan saya, namun saya tidak bisa menghindar. Tangan ibu meraih saya, dengan cengkraman yang sangat kuat. Saya bisa merasakan dinginnya yang sangat mencekam. Tangan itu terasa seperti es, namun begitu rapat, seolah ia tidak akan melepaskan saya. Saya menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Saya hanya bisa menatap wajah ibu yang semakin berubah menjadi makhluk yang tak berbentuk. Saya bisa merasakan kehadirannya, semakin menekan. Ibu? Bu, tolong, berhenti, ini bukan ibu. Saya akhirnya berhasil bersuara. Suara saya tercekat penuh ketakutan. Tetapi ibu hanya tersenyum lebar. Senyuman yang penuh dengan kepalsuan. Senyuman yang memancarkan kejahatan. Jangan khawatir, Nak. Ini ibu. Ini kita. Kita akan selamanya bersama. Makanlah sopnya. Mari kita makan bersama. Tiba-tiba, suara panci yang mendidih kembali terdengar keras. Begitu keras, hingga menggetarkan dinding rumah. Dari dalam panci, muncul gelombang panas yang menggulung, seolah menuntut saya untuk mendekat dan ikut serta dalam kekejian itu. Saya merasa tubuh saya dipaksa untuk bergerak menuju panci, kaki saya tidak bisa mengendalikan langkah, seolah ada kekuatan yang mengendalikan tubuh saya. Saya jatuh ke lantai, merasakan kepala saya pusing, namun saya bisa melihat dengan jelas, sop itu bukan lagi sop biasa. Dari dalam kuah sop, saya bisa melihat bayangan sosok-sosok yang bergerak. Wajah-wajah terdistorsi, tangan yang memanjang, dan tubuh yang mencair. Mereka seperti berjuang untuk keluar dari panci, menatap saya dengan mata penuh kebencian. Tidak, ini tidak benar. Saya teriak, berusaha untuk bangkit, tetapi tubuh saya semakin lemah. Saya merasa sangat lelah. Seolah kekuatan saya telah habis ditarik oleh panci itu. Ibu berdiri di depan saya, senyumnya tetap lebar, matanya yang hitam dan kosong semakin menakutkan. Makanlah, Nak. Makanlah sop ibu. Kamu tak akan pernah pergi lagi. Namun, tiba-tiba, sebuah suara keras menggema di dalam rumah. Suara yang bukan berasal dari ibu, melainkan dari dalam panci itu. Sebuah suara yang tidak bisa dijelaskan. Suara yang terdengar seperti ribuan jiwa yang tersiksa, berteriak memanggil saya. Saya merasakan kekuatan yang tak terbendung menarik saya semakin dekat dengan panci. Saya berusaha untuk melawan. Namun semakin saya melawan, semakin kuat daya tarik itu. Saya melihat ke mata ibu, yang kini semakin membesar, semakin kosong. Wajahnya berubah, seolah melarikan diri ke dalam kegelapan. Saya berteriak lagi, namun suara saya terhenti begitu saja, tenggelam dalam keheningan yang semakin mendalam. Dunia seakan berubah menjadi gelap. Dan saya tahu, saat itu, saya tak akan pernah bisa kembali lagi. Ketika saya merasa seolah tubuh saya akan terhisap ke dalam panci yang berasap itu, pandangan saya menjadi kabur. Detak jantung saya semakin cepat, dan udara di sekitar saya terasa semakin berat. Seolah setiap napas yang saya hirup membawa beban yang semakin berat. Tiba-tiba, sebuah cahaya memancar dari dalam panci, cahaya yang begitu terang dan menyilaukan. Saya menutup mata sejenak, dan saat saya membuka mata kembali, ibu sudah tidak ada di depan saya. Panci itu pun lenyap begitu saja, meninggalkan hanya keheningan dan bau busuk yang menyengat. Namun, suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih menakutkan. Ketukan yang berasal dari dalam rumah, seolah-olah ada sesuatu yang ingin masuk, sesuatu yang berusaha merobek kenyamanan yang masih tersisa. Suara itu datang dari pintu yang terkunci rapat. Ketukan itu seolah datang dari dunia lain, dari kedalaman yang tidak bisa saya pahami. Saya melangkah perlahan ke arah pintu, napas saya tercekat. Ketika saya memegang gagang pintu dan mencoba membuka, suara itu berhenti. Hening. Namun, sebelum saya bisa menghela napas lega, tiba-tiba sebuah bayangan besar melintas di depan saya. Bayangan itu bergerak cepat, melewati dinding, dan seketika ruang di sekitar saya terasa dingin. Dinding yang sebelumnya terasa hangat kini dipenuhi dengan hawa yang mengerikan. Semua lampu padam, menyisakan hanya kegelapan pekat. Saya mendengar suara tawa yang tidak manusiawi, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh, namun begitu dekat di telinga saya. Tawa yang melengking, penuh dengan kekejaman dan kebencian. Suara itu seperti menggulung udara, meremas dadaku. Dengan tangan gemetar,
Saya menyalakan korek api, dan cahaya kecil itu memberikan sedikit harapan. Begitu saya menyalakan beberapa lilin, saya melihat bayangan ibu lagi, tapi bukan lagi ibu yang saya kenal. Kali ini, sosok ibu lebih besar, lebih tinggi, dan matanya benar-benar kosong, seolah tidak ada jiwa di dalamnya. Wajahnya penuh dengan luka yang menganga, daging yang terkelupas, dan mulutnya yang mengeluarkan bisikan yang tak bisa saya mengerti. "Aku sudah kembali, Nak." Suara ibu terdengar serak dan berat, seperti datang dari kedalaman bumi. Saya mundur, tubuh saya terasa lemas, namun kaki saya tidak bisa bergerak. Ada kekuatan yang mengikat saya pada tempat itu. Ibu berjalan pelan, langkahnya mengerikan, seperti menginjak tanah yang berlumpur, berat dan menghimpit. Setiap langkahnya mengeluarkan suara gemeretak, seolah tulang-tulangnya patah, namun dia terus berjalan mendekat. "Tidak, Ibu, bukan kamu." Saya terisak. Suara saya hampir tidak terdengar, seperti tenggelam dalam ketakutan yang sangat dalam. Tetapi ibu hanya tersenyum, senyuman yang begitu menakutkan. "Kenapa takut, Nak? Ibu hanya ingin kita bersama. Keluarga kita, selalu bersama." Saya bisa merasakan tubuh saya semakin terhisap ke dalam tanah, seolah dunia di sekitar saya memeluk dengan kekuatan yang tidak bisa saya lawan. Saya menatap ibu, yang kini semakin dekat, wajahnya begitu dekat dengan wajah saya, dengan senyumannya yang semakin lebar, semakin mengerikan. Lalu, dia membuka mulutnya, menampakkan barisan gigi-gigi yang tajam, lebih seperti belati daripada gigi manusia. Tiba-tiba, sebuah suara lain, suara yang lebih berat, lebih dalam, memecah kesunyian. "Cukup!" Suara itu berteriak, penuh dengan otoritas. Ibu terhenti sejenak, dan matanya yang kosong berbalik ke arah suara itu. Dari kegelapan, muncul sosok lain. Seorang pria tinggi besar dengan tubuh yang kokoh, mengenakan pakaian yang tidak saya kenal. Namun ada aura yang sangat kuat mengelilinginya. Wajahnya tampak tidak jelas, seperti dibungkus kabut hitam. Tapi ada satu hal yang jelas. Sebelum sosok itu berbicara, ibu merunduk, tampak takut. "Ibu!" Suara pria itu bergema, menggetarkan udara. "Ini waktunya untuk berhenti. Jangan ganggu anak ini lagi." Ibu, yang sebelumnya begitu mengerikan, kini tampak seperti sesuatu yang rapuh. Tubuhnya gemetar, dan dia mundur perlahan. Saya bisa merasakan kekuatan pria itu, seperti sesuatu yang jauh lebih kuat daripada yang saya tahu. Sesuatu yang bisa mengusir kegelapan yang menguasai rumah ini. Namun, meskipun ibu mundur, saya tahu bahwa ancaman belum selesai. Suara di sekitar saya masih penuh dengan ketegangan, dan hawa di ruangan ini masih terasa sangat berat, seperti sesuatu yang mengintai di setiap sudut. Pria itu menatap saya dengan tajam, seolah menilai situasi. "Kamu harus pergi. Sekarang juga. Tidak ada waktu untuk penundaan," katanya. Suaranya lebih lembut namun masih penuh kekuatan. Saya menatapnya, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saat itu, saya merasakan sesuatu yang aneh di tubuh saya. Sebuah kekuatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya mulai merasa bisa bergerak lagi, napas saya mulai teratur. "Pergilah, cepat." Pria itu mendesak. Kini melangkah menuju ibu yang mulai mundur ke dalam kegelapan, menghilang satu persatu. Saya akhirnya melangkah mundur, menuju pintu. Namun, saat saya memegang gagang pintu dan menariknya, sebuah suara yang lebih mengerikan terdengar, berasal dari dalam rumah yang gelap. Sebuah suara yang berasal dari bawah tanah, dari kedalaman yang tidak terjangkau. Ketika pintu terbuka, saya terhenti sejenak, hanya untuk menemukan ruangan di luar penuh dengan kabut tebal yang menyelimuti seluruh rumah. Tidak ada yang bisa saya lihat selain lapisan kabut itu yang melayang rendah, seperti makhluk yang mengintai. Setiap langkah saya seolah terhenti di udara, tubuh saya terasa terikat oleh ketakutan yang tak terungkapkan. Saya menoleh kembali ke dalam, berharap pria itu masih ada, tetapi dia sudah menghilang. Hanya sisa hawa dingin yang tertinggal, dan ibu yang semakin hilang dalam kegelapan. Suara ibu yang tertahan di ujung lorong, seakan berbisik dalam bahasa yang tidak saya mengerti, menambah ketegangan. Tiba-tiba, dari kabut itu muncul sosok lain. Seorang pria yang sangat familiar, namun wajahnya penuh dengan luka bakar yang mengerikan, seolah terbakar dari dalam. Wajahnya, meskipun mengenali saya, tidak bisa saya percaya lagi. Pria itu adalah ayah saya.
namun dia bukan ayah yang saya kenal. Cahaya matanya kini gelap, dan kulitnya berkeriput seperti terbakar lama. Nak, kamu tidak seharusnya pergi, kata ayah saya, suaranya serak, berat, seolah dipenuhi dengan kebencian. Dia melangkah mendekat, tubuhnya bergoyang tak stabil, seolah kekuatan lain yang menguasainya. Ayah, apa yang terjadi denganmu? Saya mundur sedikit, tubuh saya gemetar. Meskipun saya mengenalnya, ada sesuatu yang sangat berbeda. Dia tidak lagi tampak seperti pria yang saya kenal dulu, dengan mata penuh kasih dan ketegasan. Sekarang, dia hanya sebuah wujud yang menakutkan. Aku harus melindungimu, Nak, jawabnya dengan suara serak. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kami harus bersama, kamu akan mengerti. Semua ini untukmu. Semua ini karena cinta kami padamu. Langkah ayah semakin mendekat, dan saya merasa hawa semakin dingin. Rasa takut yang saya alami semakin mencekam, seolah setiap pori tubuh saya diselimuti oleh ketakutan yang nyata. Saya mencoba mundur, tapi saat saya memalingkan tubuh untuk pergi, saya terjatuh. Rasanya seperti ada sesuatu yang menarik saya ke bawah, ke dalam tanah yang gelap. Di saat itulah suara-suara lain muncul dari bawah tanah, suara yang penuh dengan amarah dan ancaman. Mereka berteriak, berbisik, dan merengek. Ada begitu banyak suara, seolah berasal dari ribuan makhluk yang terperangkap dalam kegelapan yang tidak bisa mereka lepaskan. Saya melihat bayangan tangan panjang muncul dari dalam tanah, menggenggam kaki saya dengan kekuatan yang hampir membuat saya tercekik. Saya berteriak, meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. Tapi semakin saya berjuang, semakin banyak tangan yang muncul, seolah tidak ada habisnya. Saya menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Saya tidak bisa menyerah begitu saja. Ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Pergi dari sini. Suara itu kembali, kali ini lebih keras dan lebih penuh kekuatan. Sosok pria yang sama sebelumnya muncul kembali, dan kali ini matanya yang gelap tampak lebih tajam, penuh dengan kemarahan yang mengerikan. Kamu tidak boleh ada di sini. Mereka ingin memakanmu hidup-hidup. Saya menatap pria itu, kebingungannya mulai mereda sedikit. Saya mencoba untuk berdiri dan berjalan mundur, tetapi setiap langkah saya terasa semakin berat. Bahkan udara di sekitar saya semakin tebal dan mematikan. Apa yang sedang terjadi, Ayah? Saya berteriak, namun suara saya teredam oleh gemuruh yang datang dari dalam tanah. Apa yang kalian inginkan dari aku? Ayah saya tersenyum penuh kebencian. Kami ingin semuanya kembali. Kami ingin menghidupkan kembali keluarga kita. Kamu adalah bagian terakhir yang hilang. Tanpa kamu, semuanya akan hancur. Seiring dengan kata-katanya, saya merasa tubuh saya semakin terhimpit, seolah ada beban berat yang menindihnya. Saya menatap sekeliling, berharap ada jalan keluar, namun semuanya tertutup kabut dan bayangan hitam. Setiap langkah saya, setiap keputusan yang saya ambil, seolah telah direncanakan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari saya. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki lain, lebih berat dan lebih kuat. Dari kabut muncul sosok lain, lebih besar dan lebih mengerikan. Sosok itu bergerak cepat, begitu cepat hingga saya tidak bisa menghindar. Sebuah tangan raksasa mencengkeram tubuh saya, dan saya merasakan tekanan yang sangat kuat, seolah tubuh saya akan dihancurkan. Jangan biarkan dia pergi. Suara itu berteriak, suara yang berasal dari mulut yang tidak terlihat. Suara itu menggema di seluruh tubuh saya, seakan menembus tulang belulang saya. Saya berusaha meronta, tetapi rasanya seperti melawan sebuah kekuatan yang tidak bisa saya tandingi. Saya mulai terjepit oleh kekuatan yang luar biasa, tubuh saya terasa terkoyak, namun saya tidak bisa berhenti berjuang. Saat itu, saya mendengar suara seorang wanita yang dikenal, ibu saya. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang sangat menakutkan di baliknya. Kamu tidak akan pernah bebas dari sini. Nak, kamu adalah bagian dari kami. Tidak ada yang bisa mengubah takdir ini. Saya menggigit bibir, menahan tangisan, dan berteriak dengan sekuat tenaga. Tidak, aku tidak akan menjadi bagian dari ini. Aku tidak akan membiarkan kalian mengendalikan hidupku. Sosok raksasa itu mulai menarik saya ke dalam tanah, dan saya merasa tubuh saya semakin ditarik ke bawah, menuju kegelapan yang tak terbayangkan. Saya merasakan semua kekuatan saya hilang,
tetapi saya masih tidak menyerah. Ada satu harapan kecil yang bersisa dalam hati saya. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi dalam keputusasaan saya berteriak sekali lagi. Aku tidak akan menyerah. Aku akan bebas. Saat itulah, bumi di bawah saya pecah, dan cahaya terang muncul dari dalam tanah. Kabut yang menyelimuti mulai terangkat, dan saya terbangun di sebuah tempat yang sangat asing. Rumah yang sebelumnya penuh dengan kegelapan kini terasa hampa. Saya berdiri, masih gemetar, namun tidak ada lagi bayangan atau kekuatan yang menahan saya. Saya mendongak ke langit, dan dari jauh, saya melihat cahaya yang sangat terang menyinari tempat itu. Tetapi dalam hati saya tahu bahwa ini bukanlah akhir. Saya tahu bahwa kegelapan itu akan selalu mengintai, dan entah kapan, ia akan kembali mencariku. Namun, meskipun saya berhasil keluar dari kekangan kegelapan itu, rasa takut saya belum berakhir. Ada sesuatu yang tersisa di dalam diri saya, sebuah benih yang tertanam dalam jiwa saya, yang terus berkembang menjadi ketakutan yang semakin besar. Saya berjalan menjauh, berusaha untuk mencari tempat yang aman, tetapi entah mengapa, jalan yang saya ambil tidak pernah berujung. Rasanya seperti saya terjebak dalam lingkaran yang tak pernah berhenti. Saya kembali melihat ke belakang, mencoba memastikan bahwa saya tidak diikuti oleh makhluk-makhluk itu, tetapi hanya ada hampa. Tanpa sadar, saya terus berjalan, semakin jauh dari rumah yang sebelumnya menahan saya. Namun di dalam diri saya, ada sesuatu yang berkata bahwa saya tidak boleh pergi begitu saja. Ada sesuatu yang tersisa di sana, sebuah hal yang sangat gelap dan kuat, yang tidak boleh saya tinggalkan begitu saja. Saat langkah saya semakin cepat, saya merasa ada yang mengamati saya. Di ujung jalan yang gelap, saya melihat bayangan bergerak cepat. Tidak jelas apakah itu hanya ilusi, tetapi bayangan itu seolah bergerak menuju saya. Saya berhenti sejenak dan menatap dengan seksama, merasa jantung saya berdetak lebih kencang. Kembali, suara itu terdengar dari belakang saya, begitu dalam dan berat, seperti datang dari kedalaman yang tak terjangkau. Suara ibu saya lagi. Saya membalikan tubuh dengan cepat, dan untuk sejenak, saya melihat sosok ibu berdiri di kejauhan, di antara kabut yang kembali muncul. Namun, kali ini, matanya tampak kosong, dan wajahnya tidak lagi lembut seperti yang saya kenal. Wajahnya penuh dengan luka, seakan ia telah mati, namun tubuhnya tetap berdiri. Tangannya terangkat, memanggil saya. Jangan pergi, nak, kamu tak akan bisa lepas dari kami. Kamu adalah milik kami, milik keluarga ini, selamanya. Kata-kata itu menembus telinga saya, dan seketika itu juga rasa takut yang luar biasa menguasai diri saya. Kaki saya terasa berat, seolah tertancap ke tanah. Namun, saya tidak bisa membiarkan diri saya terjebak lagi. Saya berbalik dan berlari, meskipun kaki saya terasa sakit dan berat. Saya berlari tanpa tujuan, tanpa arah. Kabut kembali mengelilingi saya, menyelimuti langkah saya, semakin pekat, semakin menguasai. Tiba-tiba, saya jatuh terjerembab. Tubuh saya terbanting ke tanah yang keras, dan saya merasakan kesakitan yang luar biasa. Wajah saya terbenam di tanah, dan saya merasa dunia mulai berputar. Di saat itulah saya mendengar suara tawa yang sangat mengenal saya, tawa yang begitu mengerikan, hampir seperti sebuah bisikan yang menakutkan. Kamu pikir kamu bisa lari dariku? Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Sosok itu muncul di hadapan saya, wajah ayah saya yang hancur, penuh dengan api yang membakar tubuhnya. Kamu tidak akan pernah bisa pergi. Kami akan selalu ada. Kami adalah bagian dari dirimu. Saya terpejam sejenak, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa tubuh saya kaku, dan rasa takut itu menyebar ke seluruh tubuh saya. Tidak ada tempat untuk melarikan diri lagi. Setiap jejak langkah saya seakan kembali menuntun saya ke tempat yang sama. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain terdiam dan menunggu. Apa yang mereka inginkan dariku? Saya berbisik dengan suara serak, mengangkat wajah dari tanah dan memandang sosok itu. Ayah saya tertawa, kali ini lebih keras. Mereka ingin jiwa kita kembali. Nak, mereka ingin kita hidup lagi. Kamu adalah satu-satunya cara untuk menghidupkan semuanya kembali. Tanpa kamu, kami akan tetap terperangkap di sini. Suara itu menggelegar, dan seketika dunia saya kembali terasa hancur. Saya melihat ke sekeliling, dan untuk sesaat,
saya merasa semuanya runtuh di depan mata saya. Semua yang saya kenal, semua yang saya cintai, kini terbungkus dalam kegelapan yang menakutkan. Tapi saya tidak bisa menyerah. Di dalam diri saya, ada sebuah dorongan yang kuat untuk melawan, meskipun saya tahu itu adalah pertempuran yang tidak akan pernah saya menangkan. Saya berteriak keras, penuh dengan rasa takut dan amarah yang tercampur. Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian mengendalikanku lagi. Aku akan bebas. Tiba-tiba, tangan saya terangkat tanpa sadar, dan sepertinya ada kekuatan yang mengalir melalui tubuh saya, lebih kuat daripada yang pernah saya rasakan sebelumnya. Kabut yang menyelimuti saya mulai bergerak menjauh, seolah terhisap oleh kekuatan yang berasal dari dalam diri saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya tahu saya sedang berjuang. Saya menutup mata, berusaha mengendalikan kekuatan itu. Lalu, dalam sekejap, semuanya hening. Kabut menghilang. Tidak ada suara. Tidak ada makhluk yang mengintai. Hanya ada saya, berdiri sendirian di tengah-tengah kegelapan, terengah-engah, tubuh saya masih gemetar hebat. Saya membuka mata, dan dunia di sekitar saya tampak normal lagi. Hanya ada ketenangan, meskipun masih ada ketakutan yang mengendap dalam diri saya. Namun, di balik ketenangan itu, saya tahu, ini bukanlah akhir. Saya baru saja memulai perjalanan yang lebih menakutkan. Saya berdiri di sana, tubuh gemetar, mataku menatap kosong ke ruang di sekelilingku yang seakan terhenti. Keheningan yang mendalam melingkupi saya. Namun entah mengapa, aku merasa sesuatu masih mengintai. Kekuatan yang barusan mengalir dalam tubuhku terasa asing, tapi juga kuat. Saya memutar tubuh, berharap bisa menemukan petunjuk atau jejak untuk keluar dari kegelapan ini. Namun tidak ada yang terlihat selain bayangan kabut yang perlahan memudar. Tapi saat itu, saya mendengar sesuatu. Sesuatu yang sangat pelan, namun tetap terdengar jelas dalam kesunyian ini. Suara langkah kaki yang ringan, seakan mendekat ke arah saya. Jantung saya berdegup kencang. Perlahan saya menoleh, hanya untuk melihat sosok yang sangat saya kenal berdiri di ujung jalan, memandangi saya dengan tatapan yang begitu tajam. Ibu. Namun, kali ini wajahnya berbeda. Wajahnya tidak lagi menyeramkan seperti tadi, tetapi tetap ada sesuatu yang aneh. Seperti ada kebingungan dalam matanya, seolah dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Dia tersenyum tipis, namun senyum itu terasa seperti senyum yang kosong. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara ibu terdengar lemah, dan tiba-tiba saya merasa sangat bingung. "Mengapa kamu lari? Apa yang kamu takutkan?" Saya terdiam. Ada rasa takut yang menggigit di dada, tetapi saya tidak bisa mengalihkan pandangan dari ibu. Rasa takut itu bercampur dengan keraguan, seakan-akan semua yang saya alami adalah sebuah mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Setiap kali saya berusaha untuk keluar, saya merasa semakin terjerat. "Ibu, kenapa ibu tidak bersama ayah?" Saya akhirnya bertanya. Suaraku bergetar. Ibu menggelengkan kepala perlahan, menghela napas. "Ayahmu sudah lama meninggalkan kita, Nak. Tetapi kami tetap bersatu dalam satu ikatan yang kuat. Kamu adalah bagian dari kami, Nak." Kata-kata ibu terdengar seperti mantra, menembus benakku. Sesuatu yang sangat dalam dan gelap, yang sepertinya berusaha untuk menarikku kembali. Saya merasa dunia ini berputar lagi, tetapi kali ini saya tidak ingin jatuh lagi. Tidak ingin terperangkap dalam jaring ketakutan yang semakin kuat. Namun, sepertinya semakin keras saya berusaha melawan, semakin dekat ibu mendekat. "Tidak, aku tidak mau terjebak," teriak saya, berlari ke belakang, berusaha menjauh darinya. Namun, ibu tetap mengejarku, dan kali ini, tidak ada suara apapun. Hanya ada langkah kaki yang bergema di telinga saya. Semakin mendekat, semakin cepat. Saya berbalik untuk melawan, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya merasa tubuh saya terhenti, seolah ada kekuatan yang menahannya. Ibu berdiri di depanku, wajahnya semakin kabur, dan seketika itu juga kabut kembali menguasai saya. Tiba-tiba, ada suara lain yang datang. Suara tawa keras dan menusuk. Itu suara ayah. Saya menatap ke arah sumber suara itu, namun yang saya lihat justru sesuatu yang lebih menakutkan. Wajah ayah yang penuh dengan luka bakar, seperti wajah yang baru saja keluar dari api. Matanya melotot, kosong dan penuh kebencian. "Lihatlah, Nak, kamu sudah terjebak.
Keluarga ini akan selalu ada dalam dirimu, dan kita akan selalu bersama. Kamu tidak akan bisa pergi. Tidak akan pernah bisa. Dengan kata-kata itu, ayah maju ke arah saya, tubuhnya yang hancur seolah tidak memiliki batas. Saya tidak bisa bergerak. Ketakutan saya membuat tubuh saya mati rasa. Setiap bagian dari tubuh saya terasa lumpuh, seperti terjerat dalam jaring tak terlihat. Ibu juga ikut mendekat, tangan mereka meraih saya. Saya mencoba melawan, tetapi kekuatan itu lebih kuat dari apapun yang saya pernah rasakan sebelumnya. Kedua sosok itu memegang tubuh saya, meremasnya dengan kuat, namun saya tidak bisa merasakan apa-apa selain kegelapan yang menelan segalanya. Dalam sekejap, saya merasa tubuh saya terlepas dari kesadaranku. Saya seakan-akan berada di luar tubuh saya, mengamati apa yang terjadi, tetapi tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka berdua berbisik di telinga saya. Kata-kata mereka menggema seperti suara yang datang dari dunia lain. Kamu adalah kami adalah kamu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Saya merasa terperangkap, tak bisa keluar dari cengkeraman mereka. Tiba-tiba, seluruh dunia saya runtuh. Saya merasa seperti jatuh ke dalam lubang yang dalam, tanpa dasar. Namun, dalam kegelapan itu, saya merasakan ada satu hal yang menyentuh jiwaku. Suatu kekuatan yang sangat kuat. Sebuah cahaya yang datang dari dalam diri saya. Saya tidak tahu dari mana datangnya, tetapi saya tahu saya harus meraihnya. Saya berusaha untuk menggenggam cahaya itu, berjuang melawan semuanya yang mencoba menahan saya. Perlahan, cahaya itu mulai menguat, membakar segala kegelapan yang mengelilingi saya. Dengan sekuat tenaga, saya berteriak, "Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian. Aku bebas." Cahaya itu semakin terang, dan dalam sekejap, saya merasa dunia ini berubah. Sosok ibu dan ayah saya menghilang, tertelan oleh cahaya yang semakin membesar. Namun, meskipun dunia di sekeliling saya kembali hening, saya tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk mengungkapkan dirinya. Saya berdiri di tempat itu, menatap sekeliling, dan menyadari bahwa meskipun saya bebas, bayangan kegelapan itu akan selalu ada dalam hidup saya, siap untuk kembali kapan saja. Dunia ini, rumah ini, dan kenangan itu, semua akan tetap hidup dalam diri saya. Ketika saya berdiri di sana, di tengah hening yang menekan, rasa lega yang saya harapkan tidak datang. Sebaliknya, ada perasaan kosong yang menyelimuti. Seolah-olah saya telah mengalahkan satu musuh. Namun yang lain, lebih besar, lebih mengerikan, sudah siap untuk menyerang. Saya menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun kabut kembali merayapi saya, meski lebih tipis, namun cukup untuk membuat perasaan saya semakin terperangkap. Rasanya seperti berada di persimpangan antara kenyataan dan mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari belakang. "Kamu tidak bisa lari dariku, Nak." Suara itu suara ibu. Saya memutar tubuh dengan cepat, dan di sana, berdiri sosoknya lagi, lebih nyata daripada sebelumnya. Wajah ibu tampak biasa, namun matanya yang kosong memancarkan sesuatu yang lebih mengerikan. Saya menatapnya dengan rasa takut yang semakin dalam, dan tanpa saya sadari, tubuh saya mundur selangkah. "Ibu, apa yang ibu inginkan?" Suaraku serak, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutan yang mulai merasuki hatiku. "Ibu hanya ingin kamu kembali, Nak. Kamu adalah bagian dari keluarga ini. Kamu tidak bisa meninggalkan kami. Kamu harus kembali ke tempatmu yang sesungguhnya." Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinga saya, dan saya merasakan jantung saya semakin berdetak kencang. Setiap kata itu seolah menancap dalam hati saya, menggali rasa takut yang lebih dalam. Saya merasa tidak bisa menghindar. Tidak ada jalan keluar. Tapi saya harus berjuang. Saya harus melawan. Namun, tubuh saya seperti terikat. Tangan saya gemetar. Dan meskipun saya berusaha untuk bergerak, saya tidak bisa. Ibu terus mendekat, dan saya merasakan kabut semakin tebal, menutupi segala hal di sekitar saya. Tidak ada suara lagi, selain deru nafas ibu yang berat. Dia semakin dekat, hingga saya bisa merasakan hembusan napasnya di wajah saya. "Jangan lari lagi, Nak," ibu berbisik, suaranya seperti gemuruh dari kedalaman bumi. Saya mengumpulkan sisa-sisa keberanian, berusaha menggerakkan tubuh saya,
tetapi ibu sudah terlalu dekat. Saya merasa semakin terperangkap, semakin tak berdaya. Rasanya seperti saya dikelilingi oleh sesuatu yang sangat besar dan gelap, yang siap menelan saya kapan saja. Tiba-tiba, saya teringat sesuatu yang telah lama terlupakan. Ada sebuah ritual yang ibu pernah ceritakan kepadaku, tentang bagaimana keluarga kami terikat dengan sebuah kekuatan gelap yang diwariskan turun-temurun. Sesuatu yang mengikat kami pada takdir ini, yang membuat kami tak bisa benar-benar bebas. Saya menatap ibu dengan rasa yang campur aduk. Apakah ini yang ibu inginkan? Menjeratku dalam takdir ini? Menghancurkan aku seperti yang mereka lakukan pada ayah? Saya berteriak, meskipun suaraku hampir tidak terdengar di tengah kesunyian yang berat. Ibu terdiam, dan seketika itu, ekspresi di wajahnya berubah. Wajahnya yang dulu lembut dan penuh kasih kini tampak suram, dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kamu tidak mengerti, Nak. Kami tidak bisa lepas. Kami harus menjaga keluarga ini, menjaga warisan ini, apapun yang terjadi. Suara ibu yang penuh amarah itu membuat tubuh saya terhentak. Dan seketika itu saya merasakan sebuah getaran dalam tubuh saya, sebuah kekuatan yang begitu gelap dan kuat. Saya merasakan sesuatu yang mendalam, lebih dalam dari rasa takut, lebih dari sekadar terperangkap dalam ilusi. Itu adalah kenyataan yang harus saya hadapi. Keluarga ini bukan keluarga lagi, Ibu. Ini adalah kutukan yang harus aku akhiri. Suara saya lebih keras kali ini, dan sepertinya ada sesuatu yang mulai bangkit dalam diri saya. Saya bisa merasakan kekuatan itu, kekuatan yang sebelumnya terkubur dalam diri saya, menyatu dengan darah yang mengalir di tubuh saya. Saya menatap ibu dengan tatapan yang penuh tekad. Aku akan mengakhiri semua ini. Ibu tertawa keras. Suara tawa itu menggelegar, menggetarkan udara di sekeliling kami. Kamu pikir kamu bisa mengakhiri kami? Kami ada dalam darahmu, Nak. Kamu tidak bisa lari darinya. Namun, saya sudah tidak takut lagi. Rasa takut yang dulu menguasai saya kini telah berubah menjadi kemarahan yang membakar. Kemarahan yang mendorong saya untuk melawan. Saya tahu, jika saya tidak melawan sekarang, saya akan selamanya terperangkap dalam kegelapan ini, dalam kutukan ini. Dengan segenap kekuatan, saya menatap ibu, dan untuk pertama kalinya, saya merasa tubuh saya benar-benar bebas. Saya mengangkat tangan, dan sebuah cahaya putih yang terang keluar dari telapak tangan saya, memancar dengan kekuatan yang tidak saya kenal. Ibu mundur, terkejut, seolah cahaya itu membakar dirinya. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Teriaknya, suaranya penuh dengan ketakutan yang sebelumnya tidak pernah saya dengar. Saya tidak menjawab. Saya terus mengalirkan cahaya itu, lebih kuat dan lebih terang, hingga kabut yang mengelilingi saya hancur berkeping-keping. Setiap inci ruang di sekitar saya menjadi terang, dan dalam cahaya itu, saya melihat sosok ibu yang mulai memudar. Perlahan, tubuhnya terbakar, seperti api yang menghanguskan segala sesuatu yang ada. Ibu, saya berbisik, meskipun hatiku hancur. Ini adalah keputusan yang harus saya buat. Saya tahu, jika saya tidak mengakhirinya sekarang, saya akan menjadi bagian dari kegelapan itu selamanya. Dengan satu teriakan terakhir, cahaya itu meluap dan meledak, menghancurkan segala sesuatu di sekitar kami. Ketika semuanya selesai, hanya ada saya, berdiri di tengah kehancuran itu, dengan tubuh yang masih gemetar, dan hati yang penuh dengan kekosongan. Saya tahu, meskipun ibu telah pergi, keluarga ini belum sepenuhnya musnah. Perjuangan saya baru saja dimulai. Ketika semuanya kembali sunyi, saya berdiri di sana, di tengah reruntuhan yang penuh dengan abu dan sisa-sisa kekuatan yang baru saja saya lepaskan. Angin dingin berhembus, membawa aroma tanah yang basah, mencium kulit saya yang masih berpeluh. Dalam keheningan itu, saya merasa seolah dunia berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk merenung. Saya memandang tangan saya yang kini masih terangkat, cahaya yang tadi saya lepaskan perlahan-lahan memudar. Rasanya seperti beban berat yang telah saya pikul seumur hidup akhirnya terlepas. Namun, di balik kebebasan itu, ada rasa kehilangan yang menggurita. Ibu. Meskipun dia telah menjadi sosok yang penuh kegelapan, dalam dirinya masih ada cinta yang pernah saya rasakan. Ibu yang dulu membesarkan saya dengan penuh kasih, meski terperangkap dalam kutukan yang tak pernah kami pahami.
Ibu yang akhirnya harus menghadapi nasibnya sendiri karena kesalahan yang diwariskan oleh leluhur kami. Air mata tak terbendung lagi, jatuh satu persatu di pipi saya. Bukannya menangisi ibu, tetapi saya menangisi semuanya. Kehilangan keluarga, kehilangan bagian dari diri saya yang tak bisa lagi saya raih. Saya tahu, dalam kehidupan ini, kita tidak selalu bisa memilih jalan yang terbaik, dan terkadang kita harus menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa dielakkan. Saya menundukkan kepala, berdoa dalam hati, berharap bahwa meskipun ibu telah pergi, dia menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Tiba-tiba, saya merasakan sebuah sentuhan lembut di bahu saya. Dengan tergagap, saya menoleh, dan di sana, berdiri sosok yang sudah lama saya harapkan. Bukan ibu, tetapi sosok lain yang telah lama menghilang dari kehidupan saya. Ayah, wajahnya penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, meski ada kesedihan yang terpancar dari matanya. Dia mengulurkan tangan, dan saya menyambutnya, menggenggam tangan itu dengan erat, seperti menemukan pelabuhan yang aman setelah berlayar di lautan yang penuh badai. Anakku, suara ayah begitu lembut, penuh dengan kehangatan yang telah lama saya rindukan. Kamu telah berjuang dengan sekuat tenaga. Jangan merasa bersalah. Ini adalah takdir yang harus kamu hadapi, dan kamu sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Saya menatap ayah, air mata mengalir tanpa bisa saya bendung. Tapi ayah, ibu, dia terperangkap dalam kegelapan itu. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Ayah mengangguk, wajahnya penuh dengan pengertian. Ibumu sudah terperangkap jauh sebelum kamu lahir. Tapi kamu, nak, kamu memiliki kesempatan untuk memilih. Kamu telah memilih jalan yang benar. Kamu tidak menjadi bagian dari kegelapan itu. Kamu adalah cahaya yang bisa membawa perubahan. Jangan pernah menyesali keputusanmu. Kata-kata itu menyentuh hati saya begitu dalam. Saya merasa seperti beban yang selama ini saya pikul mulai hilang satu persatu. Saya bisa merasakan kebebasan, meskipun jalan ke depan masih penuh dengan ketidakpastian. Tetapi sekarang saya tahu, saya tidak sendirian. Ayah ada di sini. Dan meskipun ibu telah pergi, saya akan membawa warisan baik dari mereka, sesuatu yang lebih besar dari sekadar darah dan kutukan. Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya bertanya, mencoba mengerti apa yang harus saya lakukan setelah semua yang terjadi. Ayah tersenyum, senyum yang penuh dengan kebijaksanaan. Sekarang, kamu harus hidup, nak. Kamu harus menjalani hidupmu dengan penuh kasih dan keberanian. Tidak ada lagi yang mengikatmu pada masa lalu. Bangunlah masa depan yang kamu inginkan, tanpa takut akan bayang-bayang yang telah pergi. Jadilah cahaya bagi dirimu dan orang lain. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang mampu menghadapinya dengan hati yang bersih dan penuh cinta. Saya menatap ayah dengan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih, ayah. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk tidak pernah menyerah. Ayah mengangguk, dan saya bisa merasakan kehangatan yang mengalir dari pelukan itu. Saya tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjang saya, tetapi juga awal dari sesuatu yang baru. Dengan hati yang lebih ringan, saya meninggalkan tempat itu, menyusuri jalan yang baru, yang terbentang di hadapan saya. Saya tahu hidup saya belum selesai. Masih banyak hal yang harus saya hadapi, tetapi kali ini saya siap. Dengan keberanian yang baru, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan keluarga, saya melangkah maju. Dan di langit malam yang penuh bintang, saya merasa seolah ibu dan ayah sedang mengawasi saya dengan penuh kasih, memberi restu untuk langkah-langkah saya selanjutnya. Terima kasih.